Selamat berjumpa kembali. Saat ini kita akan membahas mengenai desain faktorial. Buku yang saya pakai masih Armstrong Pharmaceutical Experiment Design and Interpretation yang edisi 2 pada chapter yang ke-6. Nah, tadi sudah dijelaskan juga di Simplex Lattice Design, ya, formulasi meliputi formula, metode, proses, peralatan, dan pengemasan. Ya, formula itu zat aktif eksipien. Proses optimasi ini biasanya digunakan untuk pengembangan BSO atau bentuk sediaan farmasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau Simplex Lattice Design ini khusus untuk optimasi formula. Ya, ini menggunakan Simplex Lattice. Ya. Nah, kemudian kalau yang ini kita gunakan desain faktorial yang akan kita bicarakan. Tetapi desain faktorial ini juga bisa digunakan untuk formula saja. Yang untuk formula ini juga untuk bisa dipakai desain faktorial. Jadi untuk desain faktorial ini desain yang umum, bisa digunakan untuk bermacam-macam, ya. Metode bisa, proses bisa, peralatan bisa, pengemasan bisa. Kalau yang Simplex Lattice model variabel bebasnya ini continue, artinya itu dari 0 sampai 1 gitu ya, itu semua titik di situ dihubungkan. Kalau yang desain faktorial itu tidak harus seperti itu, ya, karena bisa untuk mengoptimasi peralatan, proses, pengemasan, dan seterusnya, ya. Jadi tidak harus continue datanya. Tujuan dari proses optimasi itu diantara untuk mencapai stabilitas fisik dan kemis, ya, sesuai dengan yang kita kehendaki, kemudian ketersediaan hayati, kemudahan untuk diproduksi, dan murah. Jadi nanti harga juga bisa menjadi salah satu faktor dalam proses optimasi desain faktorial. Problem dalam proses optimasi sudah sama juga seperti di Simplex Lattice, yaitu mencari keseimbangan antara persyaratan yang bertentangan. Jadi sekali lagi, kalau misalnya ada kekerasan dan waktu hancur, itu syarat yang bertentangan. Nah, itu kita lakukan optimasi menggunakan model desain faktorial ini. Nah, kemungkinan adanya interaksi kompleks antara bahan tambahan yang mempengaruhi persyaratan yang diinginkan. Ya, ada interaksi di situ yang bisa mempengaruhi persyaratan yang diinginkan, sehingga kita bisa lakukan dengan model optimasi di situ. Ya, contohnya di situ penambahan lubrikan memperbaiki sifat alir, ya, karena cara kerjanya yang mencegah friksi atau ikatan antar serbuk, antar partikel, sehingga dia bisa mudah mengalir. Tetapi bahan tambahan lubrikan ini atau bahan pelicin ini biasanya hidrofob, sehingga interaksinya dengan air rendah. Dia cenderung tidak suka dengan air, sehingga air tidak masuk ke dalam bahan yang dilapisi oleh bahan pelicin ini, yang menyebabkan disolusinya kecil. Nah, ini dua sifat yang sama-sama kita inginkan. Disolusinya besar tapi sifat alirnya juga bagus, sehingga kita perlu mengoptimalkan berapa jumlah lubrikan yang diperlukan, ya. Desain faktorial itu adalah metode untuk melihat efek secara simultan, ya, dan optimasi. Jadi kalau melakukan studi pengaruh dari satu faktor, itu dulunya cuma dari satu faktor, kemudian dibuat faktor yang satu ini divariasi. Ya, itu memerlukan waktu yang lama. Nah, dengan desain faktorial ini kita bisa melihat 2 sampai 50 faktor, ya, secara bersamaan, ya, tergantung faktornya. Nah, faktor ini adalah variabel yang kita mainkan di situ. Kemudian dari faktor ini kita buat level, ya, besaran tiap faktor. Biasanya pakai 2 level, level tinggi +1 dan level rendah -1. Ya, untuk melihat
efek kan berarti harus lebih dari satu level gitu ya. Kalau tadi kita melihat dengan yang model konvensional, maka faktornya ini kita buat beberapa level begitu. Ini sama. Nah, di sini biasanya pakai 2 level. Kemudian respon itu adalah parameter yang terukur. Jadi kalau misalnya saya buat faktornya itu adalah 2 ya, di situ. Kalau yang contoh sebelumnya itu adalah kelarutan misalnya ya. Itu kelarutan itu dipengaruhi oleh kadar etanol misalnya, maka faktornya yang satu adalah kadar etanol. Ini misalnya dalam persen. Lalu level faktor yang lain adalah suhu misalnya. Ya, suhu suhu di mana saat itu nanti akan dilarutkan ya dalam derajat Celcius. Nah, kemudian kita buat 2 level. Kadar etanol itu ada 2 level. Level tingginya plus satunya misalnya kalau kadar etanolnya itu 80%. Lalu level rendahnya ini misalnya 50%. Ya, ini minus satunya, ini plus 1. Ya. Lalu suhu tinggi mungkin karena etanol itu menguap di 80, kita pakai 60 derajat misalnya. Untuk level tinggi, ya, ini plus satunya. Untuk level rendah kita pakai suhu ruangan, ya, 30 derajat Celcius, ini minus satunya. Berarti ini faktornya ada 2, kadar etanol, kemudian levelnya ada 2. Ya. Responnya apa di sini? Responnya adalah kelarutan. Ya. Seperti itu. Percobaan dengan desain faktorial, ya, ada faktor yang diteliti, level yang diteliti, rendah dan tinggi, respon yang diukur harus dapat dikuantitatifkan. Jadi kalau tadi contohnya adalah kelarutan, ya, kelarutan, ini kan ada kuantitatifnya. Misalnya miligram per mili. Ya. Atau misalnya kekerasan tablet, ya. Kekerasan tablet itu juga dapat dikuantitatifkan. Kilogram gitu ya. Itu bisa dikuantitatifkan. Yang tidak bisa dikuantitatifkan contohnya apa? Contohnya adalah misalnya efeknya itu adalah dalam uji iritasi. Dia menimbulkan iritasi kalau kemudian kulitnya berwarna kemerahan. Nah, kemerahan di sini kalau kita cuma lihat secara subjektif, oh ya kemerahan. Nah, itu tidak bisa dikuantitatifkan kecuali kemudian kita mengkuantifikasikan menggunakan semacam kolorimetri atau apa itu ya, yaitu mungkin bisa ya. Seperti itu. Ada tidaknya interaksi kemudian dapat diketahui nanti dalam pembahasan selanjutnya. Faktor dominan bisa diketahui. Tadi ada misalnya kan ada kadar etanol atau suhu. Nanti yang dominan berpengaruh terhadap kelarutan itu yang mana? Yang dominan artinya itu nanti perubahan sedikit pada faktor itu akan menimbulkan perubahan respon yang besar gitu ya. Itu seperti itu. Jumlah percobaan ini level dikalikan faktor. Kalau tadi ada faktornya 2, yaitu kelarutan dan bukan kelarutan. Kalau faktornya 2, yaitu kadar etanol dan suhu, ya. Kemudian levelnya 2 plus 1 dan minus 1, maka jumlah percobaan adalah 2 pangkat 2. Ya, ada 4 percobaan. Ya. Seperti itu. Contoh ini dalam proses pencampuran pembuatan krim dipengaruhi oleh suhu dan lama pencampuran. Maka di situ ada faktornya ada 2, yaitu suhu dan lama pencampuran.
Kalau masing-masing nanti ada 2 level, ya, plus 1 minus 1, ya, maka jumlah percobaannya adalah levelnya 2 dikalikan faktornya 2, 4. Ya. Suhu, lama pencampuran, sama ini mungkin krim ya. Misalnya ada lagi satu faktor, emulgator. Ya, dan kemudian levelnya juga plus 1 sama minus 1. Maka karena ada 3 faktor, maka nanti jumlah percobaannya 2 pangkat 3, ya, 8. Kalau 4 faktor ya tinggal 2 pangkat 4, 16 dan seterusnya. Jumlah percobaannya ada 4. Nah, misalnya ini tadi untuk yang krim, yang faktor A itu suhu, dan ini lama pencampuran menjadi faktor yang B, ya. Maka nanti desain percobaannya seperti ini. 1 A, B, lalu AB. 1 ini adalah faktor A pada level rendah, ya, minus 1. Faktor B ada level rendah. A, ini adalah faktor A ada level tinggi, faktor B level rendah. Sedangkan yang B, ini faktor A level rendah, ya, faktor B level tinggi. Kalau AB dua-duanya level tinggi. Nah, penulisannya harus urut 1 A, B, AB. Ya. Nah, ini kemudian faktornya di sini, ya, ini apa namanya? Kemudian di sini bisa minus, plus, minus, plus, minus, minus, plus, plus. Lalu interaksi ini perkalian ini ya, ini plus. Plus, minus, 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 plus, minus, plus, plus, plus. Seperti itu. Nah, kalau yang tadi itu desain untuk 2 faktor, sekarang kita coba kalau desain untuk 3 faktor gitu ya. Faktornya A, B, dan C. Ya, kalau tadi cuma A dan B. Maka di sini desainnya juga sama kayak yang tadi, 1 A, B, AB, C, AC, ya, BC, dan ABC. Nah, ini urutannya harus seperti ini. Ya, karena nanti ini berguna, nanti digunakan untuk Yates treatment. Jadi untuk metode analisisnya pakai Yates treatment pakai urutan ini. Jadi ini urutannya tidak boleh keliru, gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini gimana? Yang 1 ini berarti ini level rendah semua, ya. Kalau A berarti di sini level tinggi yang A, level rendah B, level rendah C. Yang B berarti di sini level rendah A, level tinggi B, level rendah C. Yang AB berarti di sini level tinggi A, level tinggi B, level rendah C. Ya. Yang AC berarti ini level rendah A, level rendah B, level tinggi C. AC berarti A-nya di level tinggi, B-nya di level rendah, C-nya di level tinggi. BC berarti A-nya di level rendah, B-nya di level tinggi, C-nya di level tinggi. ABC ini level A-nya tinggi, ya, level B-nya di tinggi, level C-nya di tinggi. Nah, kalau interaksi ini AB gimana? AB berarti yang ini ya, dari sini. Pengalinya dari sini. A dan B. Ini kali ini negatif-negatif, positif, positif, negatif, 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 positif, negatif, positif, 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 negatif, negatif, positif, positif, negatif, 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 positif, negatif. Nah, seperti ini. Kalau yang C ya tinggal yang A dikalikan yang A dikalikan yang C. Ini positif, ya, negatif, positif, negatif,
negatif, positif, negatif, positif. Ya. Kemudian BC ya tinggal yang B dikalikan C. Negatif, negatif ini positif, negatif, negatif, positif, positif, negatif, negatif, positif, negatif, 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 positif, negatif, negatif, positif, negatif, positif, 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 ini positif. Lalu yang ABC ya dikalikan ya. Negatif, 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 ini berarti negatif, gitu. Lalu ini positif, karena positif, negatif, negatif. Nah, ini juga positif. Kemudian ini positif, positif. Ini kan positif kali positif, positif kali negatif, negatif. Ini negatif kali negatif, positif, kali positif, positif. Ya. Positif kali negatif, negatif, negatif kali positif, negatif. Kan? Negatif kali positif, negatif, negatif kali positif, negatif. Lalu di sini positif. Seperti itu. Ya, ini adalah desainnya nanti berguna untuk perhitungan dan untuk pembuatan rumus desain faktorial juga bisa dari sini. Persamaan dalam desain faktorial, ya, persamaan matematisnya ini sekali lagi ini multilinear regresi karena tidak ada kuadrat di situ ya. Dan kalau di sini ada beta 0, ya, ada B0. Y sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2 plus B12X1X2. Ya, jadi nanti B0 itu sigma XY. B1, B2, B12 itu sigma X kali Y per jumlah percobaan. B0 sigma Y. Jadi nanti yang dari percobaan ya itu ada responnya itu dijumlah ya. Dijumlah semua kemudian dibagi jumlah percobaannya. Nah, kalau yang beta 1, beta 2, B1, B2, B12 itu sigma X kali Y. Jadi nilai percobaannya dikalikan tadi yang minus atau plus itu ya, baru dijumlah. Jadi minus 1 kali responnya, plus 1 kali responnya, minus 1 kali responnya, plus 1 kali responnya, ya itu dijumlah, dibagi jumlah percobaan. Nanti ketemu beta 1, seperti itu. Nanti kita coba praktekkan saja. Setelah diperoleh persamaan, selanjutnya dapat ditentukan faktor yang dominan dari nilai koefisien yang paling besar. Tidak perlu dilihat hasil positif atau negatifnya, tapi nilai mutlaknya. Jadi X sama dengan harga notasi, bukan harga real. Notasi itu minus 1 plus 1-nya, bukan real. Kalau real tadi misalnya yang suhu itu antara 30 sampai 60, level tingginya itu 60, level rendahnya itu saya tulis aja biar lebih jelas. Misalnya suhu itu level tinggi itu 60, level rendah itu 30. Ya. Harga real ini adalah yang ini harga real. Tapi yang untuk perhitungan nanti kita pakai yang notasi. Ini yang kita pakai. Plus ini plus 1, minus juga minus 1. Nanti untuk perhitungan. Nah, contohnya di sini. Tuh ya. Percobaan 1 A, B, AB. Ini dua faktor. Yang paling gampang dulu kita pakai dua faktor. Ya, seperti ini tadi juga desainnya sudah kita pelajari bareng. Kemudian ini nilai responnya. Kalau viskositas, ya, ini sekian. Ya, ini satuannya dPAS. Kalau daya sebar, sekian nilainya. Ini satuannya cm, ini desi pascal second. Ya. Kita lihat contoh perhitungannya. Efek, ya, rata-rata respon pada level tinggi, ya, rata-rata respon pada level tinggi
dikurangi rata-rata respon pada level rendah. Itu definisinya. Ya, persamaan sederhana. Ya, ini Y sama dengan B0, B1X1, B2X2, B12X1X2. Ini untuk mencari B0, B1, B2, B12 ini bisa pakai eliminasi substitusi, tapi juga bisa transformasi. Nanti yang gampang yang pakai transformasi. Kita coba yang pakai transformasi saja. Nah, ini contoh perhitungan efek dari data di atas gitu ya. Di sini kita lihat yang efek faktor A. Jadi efek itu rata-rata respon pada level tinggi dikurangi rata-rata respon pada level rendah. Ya. Untuk faktor A itu yang berada pada level tinggi adalah di sini, yang positif ini. Ya, sehingga kemudian rata-rata respon pada level tinggi 50 ditambah dengan 90 dibagi 2, itu rata-ratanya, dikurangi rata-rata respon pada level rendah, dikurangi yang rendah di sini percobaan 1 dan B, 60 plus 70 dibagi 2. Sehingga ketemunya seperti ini nanti, 5. Ya, 70 dikurangi 65. Demikian pula yang faktor B. Rata-rata di yang level tinggi, itu yang di percobaan B dan AB, sehingga di situ 70 plus 90, ya, 70 plus 90 dibagi 2, dikurangi 60 plus 50 bagi 2. Temunya 80 min 55 sama dengan 25. Lalu untuk efek interaksi sama yang tinggi. Ini yang tinggi di sini, di 1 dan AB. Sehingga di situ kan 60 plus 90 dibagi 2, dikurangi 50 plus 70 dibagi 2. Ketemunya 15. Ya. Ini untuk respon viskositas. Untuk respon daya sebar juga sama. Ya, daya sebar yang ini gitu ya, sama. Yang A itu yang di sini, dikurangi ini. Yang B rata-rata dari ini, dikurangi ini. Yang AB interaksi rata-rata ini, dikurangi rata-rata ini. Ketemunya sekian. Kemudian besarnya efek faktor dan interaksi pada respon daya sebar ini, kita tabulasi seperti ini ya. Yang daya sebar tadi, yang A itu ketemunya minus 1, yang B 2, yang AB 0. Nah, di sini faktor yang dominan, yang besar pengaruhnya adalah B. Jadi ini positif meningkatkan daya sebar. Kalau yang A ini menurunkan daya sebar. Ya, nilainya minus 1. Kalau umpamanya ini di sini nilainya itu minus 4 gitu ya, sama 2. Ini yang dominan yang mana? Yang dominan yang A. Ya, karena ini dinilai mutlakkan. Ya. Tapi dia menurunkan daya sebar. Kalau negatif itu menurunkan daya sebar, kalau positif menaikkan. Seperti itu. Kemudian nilai interaksi itu 0. Berarti tidak ada interaksi antara faktor A dan faktor B. Kalau nilai AB ini ada nilainya, misalnya minus atau plus, maka ada interaksi antara faktor A dan faktor B. Ini di sini kebetulan tidak ada interaksi. Nah, untuk mencari efek sebenarnya kita juga bisa dengan mudah begitu ya. Melihat di sini, misalnya di sini efek faktor A. Efek faktor A berarti dia minus 6 plus 5 minus 8 plus 7. Ini dijumlah ya. 11. Ini tambah ini berarti min 1 min 9 min 9 plus 7 berarti minus 2 gitu ya. Terus dibagi dengan 2 karena kan rata-rata rendah dan tinggi. Ya.
ketemunya minus 1. Lalu yang di sini juga sebenarnya gampang kan, berarti minus 6, minus 5, plus 8, plus 7. Nanti kalau dijumlah, minus 11, plus 15. Ini 4/2. Ini 2 ketemunya. Ya. Yang di sini kan plus 6, minus 5, minus 8, plus 7. Jumlahnya 0. Jadi ini di sini 0. Ini langsung juga bisa kita temukan efeknya seperti ini. Ya. Ini untuk yang efek. Ya, kalau yang untuk yang persamaan persamaan desain faktorial, kita juga dengan mudah bisa melakukan dari sini gitu ya. Nah, kalau yang di persamaan kan Y sama dengan B0 plus B1X1 B2X2 plus B12X1X2. Ya. Ini sigma ya, yang B0 tadi sigma Y dibagi jumlah percobaan. Sigma Y itu yang mana? Kalau yang daya sebar ini, sigmanya ini dijumlah 6, 5, 8, 7. Jadi 6 tambah 5, 11, 11 tambah 15, 26. 26 dibagi dengan N-nya 4, jumlah percobaannya. Ya. N-nya 4, maka bisa ketemu 13 bagi 2, 6,5. Yang B1 gimana? Yang B1, B2, B12, ya kan? Yang rumus untuk B1, B2, dan B12 itu sigma XY per N. Sigma XY berarti di sini contohnya kalau yang faktor A ya berarti 6 itu Y, ya 6 ini adalah Y. Lalu yang di faktor 5 ini adalah X-nya ya. Ini adalah sebagai X sebenarnya. Ya. Jadi sama dengan yang mencari efek tadi ini. Minus 6 plus 5 ya kalau B12. Terus minus 8 plus 7. Ketemunya tadi minus 2. Tapi dibaginya dengan N. Dibaginya 4. Ya. Sehingga kalau ini tadi B0. B1-nya ketemunya minus 0,5. Lalu yang dari B2 ini sama, dari faktor B minus 1 kali 6 minus 1 kali 5 plus 1 kali 8 plus 1 kali ini. Ketemunya 4 tadi di situ, tapi dibaginya 4. Jadi B2-nya sama dengan 1. Lalu B12-nya adalah 0. Sehingga kalau dibuat persamaannya nanti menjadi Y sama dengan 6,5 minus ya, minus 0,5X1 plus 1X2. 0 plus 0X1X2. Nah, ini tidak usah ditulis juga nggak apa-apa. Jadi yang ditulis hanya Y sama dengan 6,5 dikurangi 0,5X1 plus 1X2. Nah, ini adalah persamaan matematika kita untuk daya sebar. Tentu harus diuji validitasnya terlebih dahulu. Nah, tadi sudah disebutkan mana faktor dan interaksi yang berpengaruh secara dominan. Diuji dengan membandingkan nilai F yang dapat dilakukan dengan uji ANOVA 2 arah atau bisa juga dengan Yates treatment. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan Yates treatment gitu ya. Nah, kita coba sekarang kalau perhitungan efek tadi kita pakai Yates treatment.
Ya. Kalau di sini adalah desain 1A, B, AB, ya. Di sini adalah respon daya sebar tadi, ya. 6, 5, 8, 7. Kemudian yang di sini ini adalah kolom 1 gitu ya, kita nyebutnya kolom 1. Kolom 1 itu diisi dengan cara yang paling atas di sini hasil penjumlahan 6 dan 5, 11. Yang kedua hasil penjumlahan 8 dan 7, 15. Yang ketiga ini hasil pengurangan dari A dikurangi 1, 5 dikurangi 6, minus 1. Yang di sini yang di bawah 7 dikurangi 8, minus 1. Kemudian di sini kolom 2, caranya masih sama. Ini ditambahkan 26, ini ditambahkan minus 2, ini dikurangi 15 dikurangi 11, 4, ini dikurangi 0 gitu ya. Lalu kolom 3 ini adalah kolom yang untuk menghitung efek. Ya, di sini tuh nanti ketemunya efek. Rumusnya gimana yang di efek ini? Ya. Yang di efek ini rumusnya adalah kolom 2, ya, hasil dari kolom 2 dibagi dengan 2 n min 1. N di sini faktor. Ya. Ini faktornya cuma 2 sehingga 2 dipangkat 2 min 1 itu 1. Jadi nanti kolom 2 dibagi dengan 2 gitu ya. 2 pangkat 1 itu 2. Ya. Ini I 1 itu tidak ada efeknya gitu ya. Karena dia bukan faktor, bukan apa. Sehingga kita mulai dengan di sini A. Ya. A di sini minus 2 dibagi 2, maka di sini minus 1. Ya. B di sini 4 ya, bagi 2 ini 2. Ya, AB 0 tetap 0. Ya, jadi kalau dilihat di sini ini ketemunya sama gitu ya, minus 1, 2 dan 0. Ini penggunaan Yates treatment. Ya. Kalau kita punyanya 3 faktor ya, maka di sini masih sama ya, yang ini itu desain, yang di sini desain, kolomnya ya, kolom-kolomnya ini desain. Di sini kemudian responnya. Ini ada kolom 1 ya, cara penghitungannya seperti atas. Lalu kolom 2 itu cara penghitungannya mengulang seperti kolom 1 menggunakan data kolom 1. Kolom 3 itu masih mengulang penghitungan seperti di kolom 1 dan 2. Nah, kolom 4 ini baru tadi yang efek. Ya, ini kalau 3 faktor. Kalau yang ini tadi 2 faktor gitu ya. Yang penghitungan penjumlahan pengurangan cuma di kolom 1 dan 2. Kalau ini 3 faktor, ini sampai kolom 3. Kolom 4 baru untuk menghitung efek. Nah, kalau di sini di yang 2 faktor ini kolom berapa ini? 1 2 3 4. Ini sebenarnya nanti menghitung min square. Ya, menghitung min square ini adalah dengan cara kolom 2 dikuadratkan dibagi dengan jumlah percobaan. Nah, kalau yang di sini berarti yang digunakan untuk menghitung min square adalah kolom 5. Ya, tapi kita nggak sampai ke sini karena penentuan min square residualnya membutuhkan pertimbangan yang rumit. Jadi saya putuskan untuk tidak sampai ke sana. Ya, ini untuk Yates treatment. Jadi pakai Yates treatment juga bisa. Nah, ini contoh kasus ya. Dalam proses pembuatan tablet effervescent, RH dan suhu sangat berpengaruh dalam menghasilkan tablet yang mempunyai stabilitas yang dikehendaki. Dalam suatu optimasi proses akan dilihat ya, kemampuan tablet effervescent untuk melarutkan dan kekerasan tablet yang dihasilkan.
Percobaan akan dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius. RH-nya 50 dan 80. Buatlah rancangan percobaan dengan metode desain faktorial. Faktor A suhu, faktor B adalah RH-nya. Tentukan di situ faktor, level, dan respon pada percobaan itu. Tentukan nilai efek dari masing-masing faktor dan apa makna dari nilai efek tersebut. Jadi kalau di atas tadi, kalau kita diminta untuk menentukan desainnya, ya kita bisa gambar gitu ya. Ini faktor A, itu suhu. Lalu faktor B itu RH. Lalu di sini desainnya 1 A, B, lalu AB. Ya. Ini di suhu itu 25, itu yang minus, yang level rendah. Terus 40 itu yang level tinggi. Yang RH itu 50, yang level rendah. 80 level tinggi. Sehingga kalau dipakai desainnya, kita pakai angka yang real, maka di sini 25 ya. Lalu ini 40, 25, 40 ya kan? Berarti kan ini minus plus minus plus. Lalu yang di sini juga sama 50, 50, 80, 80 ya. Minus minus plus plus. Seperti itu. Ini adalah desainnya. Kalau nanti mau menentukan efek, ya tinggal kita buat aja dari ini kan ada kemudian kalau ada interaksi di sini ya, maka di sini kan plus minus minus plus ya. Kemudian nanti di sini ada responnya tadi kelarutan misalnya ya. Nah, ini ada angka-angka di sini ya. Tinggal kalau mau menentukan efek ya, ini dijumlahkan dibagi 2 ya. Angka di sini dikalikan ini, angka di sini dikalikan ini, angka di sini dikalikan ini, angka di sini dikalikan ini dibagi 2. Demikian juga yang B dan AB, sehingga ketemu masing-masing efek dari faktor dan interaksinya. Ya, kalau persamaan ya tadi tinggal dibagi 4 ya. Begitu sekilas cara garis besar tentang desain faktorial. Masih banyak lagi desain-desain optimasi yang lain, tapi yang paling mudah dan menjadi dasar adalah dua desain, simplex lattice dan desain faktorial yang sudah kita pelajari. Sampai di sini untuk kuliah mengenai desain faktorial.